Shalom sahabat Warriors, kembali di dalam program Family Altar. Kita akan memulai peribadahan keluarga kita. Sahabat Warriors boleh menyiapkan hati dan pikiran sahabat Warriors, karena hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau beribadah bersama walaupun kita ada di gereja dan sahabat Warriors ada di rumah, tapi kita yakin dan percaya setiap kuasa doa, kuasa pujian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Disinilah pentingnya satu ibadah di dalam keluarga. Karena ibadah itu bukan berbicara tentang ibadah kita ke gereja atau dalam persekutuan-persekutuan. Tapi yang terpenting, adakah mesbahmu di tengah-tengah keluarga? Saya berusaha bersama dengan anak saya Reinhard selalu ada ibadah, ada mesbah Tuhan yang kita bangun setiap hari, yaitu di rumah tangga kita masing-masing. Dan biarlah di dalam program acara ini, yuk kita bangun mesbah keluarga kita kembali, bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak, bersama dengan orang tua. Apalagi di situasi saat ini pandemi. Dan walaupun nanti pandemi sudah berakhir, kita tetap harus membuat ibadah dalam keluarga setiap hari, setiap waktu. Dan kita percaya di dalam pujian ada kuasa Tuhan yang akan mengalir buat kita semuanya. Sebab ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita berkuasa. Kita akan pujian dengan penuh sukacita. Kita percaya dalam setiap pujian penyembahan kita ada kuasa yang mengalir. Haleluya. Tuhan Allah kita berkuasa pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa di atas pujian umatnya. Tuhan Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita berkuasa. Yes, amin. Yes, kami yakin Tuhan Engkau berkuasa. Tuhan Allah kita berkuasa di atas pujian umatnya. Amin. Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sebab ada kuasa. Sebab ada kuasa. Yes. Dalam pujian. Amin. Menarilah segenap hati dan jiwa. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sebab ada kuasa. Sebab ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Yes, haleluya. Kita harus yakin dan percaya ketika ibadah itu dibuat, baik itu ibadah yang besar maupun ibadah tengah-tengah keluarga. Untuk apa? Menghadirkan kuasanya. Karena tidak mungkin kita tidak memuji menyembah Tuhan, kita bilang ada kuasa. Bagaimana mungkin kita tidak menjalin hubungan yang dekat, mengenal semakin dekat, terus kita bilang ada kuasa yang kita rasakan. Itu berbicara tentang iman. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, percaya.
Banyak orang bilang percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kelakuannya tidak menunjang. Perkataan-perkataan yang keluar tidak menunjang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ada juga mungkin orang percaya oleh karena ya sudah dari sananya lahir dari keluarga Kristen. Atau mungkin banyak juga yang berkata, saya mau percaya Yesus adalah Tuhan karena saya lihat orang Kristen baik-baik loh. Percaya kepada Yesus karena mungkin mereka melihat bahwa orang Kristen baik-baik, ada kasih di orang Kristen. Ya, setiap kita boleh berkata percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, karena sesungguhnya semua orang yang memang menyadari bahwa dirinya ada yang ciptakan pasti bilang percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya belum tentu beriman. Oleh karena itu setiap kita harus memiliki iman. Karena kalau kita beriman, otomatis kita percaya. Iman itu diberikan oleh Tuhan bukannya kepada orang Kristen. Iman itu diberikan Tuhan kepada semua ciptaannya, supaya orang itu percaya kepada Dia, gitu kan ya. Iman orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Perikop judulnya adalah saksi-saksi iman. Nanti mungkin buat keluarga-keluarga boleh baca, ini pasal yang luar biasa sekali. Kita bisa lihat nanti di sini bagaimana Abraham dikatakan imannya, bagaimana Musa, Henok, juga ada di sini ada Habel ya. Iman itu bagaimana mereka sampai dibilang punya iman gitu ya. Oke. Ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ternyata ini ayat 1 ada sangkut pautnya dengan ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalimat ini menunjukkan apa? Berarti iman itu sangat berdampak banget. Berdampak banget karena tanpa iman kita dibilang tidak dalam perkenanan Tuhan. Iya. Jadi bisa gak dengan karena berbuat baik saja terus kita bilang kita dalam perkenanan Tuhan? Jelas ayat ini mengatakan harus ada iman. Selanjutnya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Maksudnya ketika kita beriman bahwa kita percaya Tuhan ada. Nah, kalau kita percaya Tuhan ada, otomatis kita akan melakukan apa yang menjadi perintahnya Dia, sehingga kita dibilang masuk di dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak beriman kepada Dia? Selanjutnya dikatakan di ayat yang 1, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang kadang-kadang berkata seperti ini, contohnya, saya pingin sesuatu, saya pingin rumah, pingin mobil, pingin itu. Nah kita anggap itu belum kelihatan, terus kita imanin saja gitu ya. Tapi sesungguhnya di sini yang dibilang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu ini dia selanjutnya daripada ayat 6 juga. Ya, dikatakan demikian, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upahnya apa? Nah itu yang tidak terlihat itu. Jadi kita jangan fokuskan kepada segala sesuatu yang tidak kita lihat itu seolah-olah beriman aja. Mobil walaupun kita belum lihat hasilnya, iman aja terus. Sebenarnya untuk berbicara tentang saksi-saksi iman ini lebih dikuatkan, difokuskan kepada Tuhan itu sendiri. Karena sesungguhnya iman itu berbicara apapun yang kita lakukan fokus kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ingin sesuatu tapi tidak fokuskan kepada Tuhan, jangan bilang kita beriman. Ya. Karena sebenarnya dunia juga bisa beri loh. Dunia bisa beri gak? Tanpa kita minta kepada Tuhan, dunia bisa kasih gak?
Ya bisa, tapi kan nggak tahu akhirnya datangnya dari mana berkat. Makanya nih kan suka orang bilang nih ya, waduh saya naik jabatan loh, waduh saya diterima di satu tempat, wah itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kita nggak tahu nih, masuk contohnya aja lah ya, masuk perguruan atau masuk ke sekolah-sekolah yang memang kita anggap sulit ya, tapi kita boleh apa? Ya boleh lah main belakang gitu ya, main belakang bayar, bisa masuk kok nantinya gitu ya. Terus kita bilang itu, wih berkat yang luar biasa, iya, karena iman. Padahal karena kita memaksakan juga kan pakai duit tadi, bukan fokus kepada Tuhannya. Kalau bicara iman itu benar-benar gini ya, kita belum lihat nih ya, tapi kita fokus kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup melakukan itu bagiku. Engkau sanggup Tuhan melipat gandakan. Engkau sanggup Tuhan memberikan itu, mempercayakan itu bagiku. Fokusnya kepada Tuhan gitu ya. Tetapi banyak sekali yang kita bilang berkat, tapi ternyata berkat itu bukan karena iman kita, karena hasil usaha kita. Di sini Tuhan mau, perlunya kita ada sharing keluarga, ada mesbah keluarga, ada penyembahan pujian, sehingga kita bisa menanamkan ya, mengingatkan, menegur satu dengan yang lain. Nggak menutup kemungkinan loh, orang tua juga bisa salah. Dengan adanya mesbah keluarga itu anak bisa menegur, contohnya, Ma, jangan lakukan itu Ma. Ya menegurnya juga dengan kasih. Karena kan biasanya kalau misalnya orang tua merasa diri lebih apa, wah lebih tahu, lebih gitu ya. Jangan dibangun mesbah keluarga ini ya, contoh aja. Saya juga punya anak Reinhard, kadang-kadang bilang, Ma, kalau dalam situasi yang memang lagi terjadi, kita ditegur kadang-kadang nggak mau terima. Tapi waktu ada mesbah itu, ada kita bikin apa pujian penyembahan gitu ya, mau ingetin loh, kalau tadi itu sebenarnya yang Mama lakukan itu sesuatu. Nah di situ, iya sih, nah, itu mulai ada apa? Kelemah lembutan ya, kerendahan hati gitu ya. Karena nggak menutup kemungkinan juga orang tua bisa salah. Iya betul. Sikap kita bisa salah. Tegur. Tadi Mama bicara itu berkat. Mau ingetin dulu Ma, berkat itu yang bagaimana? Atau orang tua yang mengingatkan, ya gimana ya Nak ya? Jangan paksakan diri, memang belum waktunya kita punya. Kita yakin aja, dia bisa mengarahkan ya. Disinilah perlunya satu ibadah keluarga. Dan ibadah keluarga itu jangan cuma dilakukan sebulan sekali, atau mungkin di dalam waktu keadaan situasi yang sedang kepepet. Betul. Tapi ibadah keluarga itu harus dilakukan setiap hari. Karena orang bilang kumpul di meja makan itu ngomong-ngomong kan, katanya ada kekeluargaan ya. Itu mah hanya ngomong-ngomong hal biasa. Tapi kalau kita bisa bangun ibadah keluarga, mesbah keluarga setiap hari, maka di situ benar-benar akan terjadi kuasa yang luar biasa. Ada sharing, ada kasih yang menegur, ada ingatan-ingatan mungkin tentang kesalahan ya. Makanya seberapa penting menurut Reinhard, walaupun kita hanya berdua nih Ren, kamu ngerasa gak sih kalau kita lagi bikin tempat ibadah, kita berdua memuji Tuhan, terus kita mengaku dosa ya, kita sharing firman Tuhan, berdoa, kamu merasakan sesuatu yang gimana gak? Coba boleh ceritakan. Iya. Karena kita cuma berdua nih ya. Iya. Tapi kan seperti tadi pujian kan, sebab ada kuasa dalam pujian gitu. Kita juga yakin kalau kita nyanyi satu lagu gitu dari hati, mungkin walaupun di rumah, misalkan di rumah teman-teman sahabat Warriors mungkin nggak ada yang bisa main musik, tapi kita yakin percaya, kita akapela, kita tepuk tangan, kita hanya sekedar nyanyi memuji Tuhan, itu hadiratnya nyata gitu. Begitu juga dengan kita gitu. Kadang kita suka ambil gitar kan, kita nyanyi gitu, random aja, tiba-tiba gitu, kita nggak niatin, tapi tiba-tiba ambil gitar, angkat lagu, ya itu kita juga ngerasain kan bahwa oh memang Tuhan hadir gitu. Walaupun kita
nggak diniatin memang mau ambil gitar, mau nyanyi, mau ini, enggak. Tapi kayak tiba-tiba lagi random, lagi main gitar, terus keangkat satu pujian gitu. Itu tuh juga berasa banget gitu. Enggak, ini yang seperti Reinhard boleh ngomong ya. Memang kita ada satu komitmen gitu ya, bahwa setiap malam itu kita berdua ini ya, karena memang saya hanya berdua, itu harus yang namanya ada baca Alkitab ya, kita ngobrol-ngobrol tentang Tuhan, memuji ya. Anak saya di sana, saya di sini, kita lakukan hal itu gitu. Terus kita juga berdoa gitu ya. Tapi ini yang kejadian ini ya, itu kan yang memang satu komitmen kita. Tapi gitar misalnya dia lagi petik, tiba-tiba mungkin saya lagi di dapur, saya lagi apa, itu bisa loh tiba-tiba tuh duduk lagi, akhirnya hanya memuji, menyembah gitu ya. Karena rumah kita juga tidak rumah yang besar gitu ya, rumah yang kecil, sehingga ketika jangankan gitar ya, ketika laptop, mungkin ada HP, ada pujian, itu bisa loh tiba-tiba terjadi yang namanya saya langsung duduk deket Reinhard ya, Reinhard terus akhirnya udah otomatis gitu, udah otomatis saya menyembah gitu, dan anak saya juga langsung juga menyembah. Akhirnya kita ngomong lagi, sharing firman Tuhan gitu ya, dan itu sehari bisa terjadi berkali-kali gitu. Saya merasakan situasi pandemi ini sungguh sangat luar biasa. Memang anak saya tidak melakukan rutinitas yang namanya bekerja kantoran gitu. Saya bilang saya berterima kasih sama Tuhan, karena ada situasi yang memang beda yang bisa saya rasakan, dan situasi momen itu kita pakai untuk benar-benar arahkan semuanya fokus kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya saat ini memang luput daripada virus corona, pandemi, bukan berarti keluarga yang merasakan terkena itu berarti tidak mengucap syukur. Tidak, mereka juga harus mengucap syukur, baik itu dilalui maupun mungkin ada kematian terjadi, tetap harus mengucap syukur, kata Tuhan. Nah, kita yang memang saat ini diluputkan ya, sampai saat ini mengucap syukur, kita percaya itu semua adalah kebaikan Tuhan. Apapun itu, terkena, tidak terkena, itu kebaikan Tuhan. Hidup ini singkat sekali, melalui pandemi ini diingatkan singkat sekali. Oleh karena itu, ketika tadi yang saya bilang, saya merasakan bisa beribadah sama Tuhan itu sehari bisa berkali-kali, hanya oleh karena mungkin dengar pujian gitu ya, hanya mungkin karena saya mendapat satu firman Tuhan yang luar biasa dari orang. Saya bilang, Renten, ada sesuatu yang luar biasa loh, dan kebetulan ya kita punya hati yang sama. Oke, apa mah, langsung seperti itu. Nah, buat keluarga-keluarga semua yang boleh melihat daripada program ini, yuk saling mengingatkan ya, ketika mungkin orang tuamu mengajak, nak sini nak, ada firman yang luar biasa. Sebagai anak, respon dengan cepat, dengan baik. Apa sih ma? Apa sih pa? Gitu ya. Begitu juga ketika anak saya, mama lihat nih ma, dia lagi setel gitu, mama lihat nih ma peristiwa ini. Saya nggak bisa bilang, tunggu lagi repot, enggak. Saya tahu yang mau dia sampaikan ini ada kaitannya fokus kepada Tuhan. Saya sudah, kenapa? Saya dilihatkan, oh iya, enggak seperti itu. Yuk kita tumpang tangan, yuk kita berdoa. Itu juga adalah berbicara tentang mesbah keluarga ya. Jadi mesbah keluarga itu bukan sesuatu yang dirancangkan, itu memang perlu ada satu komitmen, tapi bisa terjadi berkali-kali seperti itu ya. Kita percaya musim boleh berganti, hari-hari boleh berganti, tapi yang bisa membuat kita punya hubungan yang dekat di dalam keluarga kita itu hanya karena kasih Tuhan yang abadi buat kita. Biarlah perjumpaan daripada kita, program Family Altar ini ada sharing yang berbicara, ini loh yang kita alamin gitu ya, boleh menjadi berkat dengan sangat rendah hati, dengan sangat minta kasih sayang Tuhan. Apa yang boleh kita sharingkan ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah boleh menjadi satu kesaksian yang luar biasa, dan kita menjadi keluarga Kristen yang beriman sungguh kepada Tuhan, yang menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi benar-benar mempraktekkan iman kita kepada Tuhan.
iman percaya kepada Tuhan, pasti ada pertumbuhan. Haleluya. Pujian yang sungguh sangat memberkati ya, buat kita semuanya. Sebelum kami tutup dalam doa, amin. Buat kita semuanya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu ada beserta dengan kita. Kita harus yakin bahwa Dia memberkati kita. Kita harus yakin, kita harus beriman bahwa Tuhan selalu menolong. Oleh karena itu, perlunya mesbah keluarga harus ada buat Tuhan. Amin. Musim akan selalu untuk segala sesuatu yang terbaik
yang Kau berikan bagi kami dan keluarga kami. Biarlah iman sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Kami buktikan melalui perkataan dan sikap hidup kami. Kami mau berfokus hanya kepadamu Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Kau percayakan di tengah-tengah keluarga kami, kami mau fokuskan kepada Tuhan. Baik itu tentang apapun yang dilakukan Tuhan, pekerjaan kah, hubungan rumah tangga kah Tuhan, demikian juga dengan penghasilan, dengan permasalahan yang ada, kami mau fokuskan hanya kepada Tuhan. Sebagai bukti, kami beriman kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui program acara ini, biarlah Tuhan terus menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Firman-firman Tuhan yang didengar, itulah yang menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Buat kami semakin melekat, buat kami semakin mengenal pribadi Engkau Tuhan. Dan Tuhan inginkan kami serupa segerambar seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun kami yang boleh ada dalam program ini, menerima berkat iman yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mesrakan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat Warriors. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Haleluya.